Salam sahabat, salam santai, salam damai, dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali pada request video tip untuk satu request dari sahabat Jamtrok Mania. Untuk requestnya itu seperti ini. Iya, requestnya itu seperti ini ya. Cara mengatasi burung ini gimana om kalau didekati orang bunyi sambil jamtrok, kalau di tiang besi gak mau, malah loncat-loncat. Nah, jadi seperti ini ya untuk sahabat-sahabat semua. Pada cucak hijau itu sebisa mungkin itu jangan terlalu dimanja. Artinya itu dimanja itu dalam segi rawatan ya. Biasanya kalau kita pelihara burung, apalagi itu burung kesayangan ya, cucak hijau kesayangan, untuk harian, untuk lomba, itu selalu membuat kita bahagia. Biasanya kita itu kan merawatnya itu over, artinya itu kita karena terlalu sayang dengan burung, kita memanjakan burung tersebut. Memanjakan pada burung itu nantinya khususnya pada cucak hijau memang akan membuat cucak hijau itu mudah over birahi dan mudah jinak. Terus imbasnya cucak hijau itu menjadi over emosi serta galak. Jadi terus bagaimana cara menghadapi burung dengan perilaku seperti ini ya, seperti di pertanyaan ini. Kalau didekati hiper, kejar, bongkar isian, tetapi kalau dilombakan dia loncat-loncat. Nah, jadi yang pertama yang sahabat semua harus diperhatikan, yang pertama yaitu dari segi rawatan. Seperti yang tadi sudah Om Bro sampaikan di awal, kita tidak usah terlalu memanjakan rawatan pada burung. Jadi kita anggap saja burung ini ya, burung sahabat kita ya, burung sahabat semua. Itu untuk rawatan tuh jangan terlalu dimanjakan. Artinya kalau kita memberi pakan khususnya extra fooding ya, extra fooding, kita taruh langsung di cepuknya, jangan disuapi satu persatu. Misalkan kasih jangkrik 5 ya 5 kita taruh di cepuk, jangan 5 terus kita suapin 1 sampai habis tuh jangan. Karena perilaku kita mensuapi burung itu malah memanjakan burung tersebut. Terus yang kedua, jangan dibiasakan menggoda burung. Artinya menggoda burung itu macam-macam. Ada yang di slingshot ya, disiul, terus ada yang di krek-krek sangkarnya, dan yang lainnya. Itu nantinya malah akan membuat cucak hijau itu lebih agresif ke birahi dan emosi. Jadi untuk sahabat semua, setelah melihat tayangan video tip ini ya, usahakan tidak usah sering-sering menggrek-grek gitu ya, menggrek-grek ruji sangkar atau apa itu ya, bahasanya itu ya ngekrek itu ya. Jadi jari kita tuh dikrek-krek ke lidi atau ke dinding sangkar itu, yang itu nantinya malah membuat cucak hijau itu mudah sekali over birahi. Dan untuk yang selanjutnya masih di segi rawatan ya, agar cucak hijau itu nantinya tidak manja dengan kita, tidak hiper saat melihat kita, biasakan diembunkan ya, diembunkan. Setelah diembunkan dipanaskan, dijemur, habis itu baru dimandikan. Setelah dimandikan taruh di tempat yang teduh, habis itu dikasih extra fooding. Seperti yang tadi Om Bro sampaikan, extra foodingnya berupa
serangga, jangkrik dan kawan-kawan itu langsung saja dimasukkan ke cepuk, jangan disuapi satu per satu. Intinya kalau kita pelihara cucak hijau kita harus cuek ya, cuek, tidak usah dikuda-kuda, tidak usah dimanja-manja, tidak usah, kita cuekin saja. Artinya setelah dikasih perawatan makan, minum, serangga, kita cantolin, kita cuekin saja, tidak usah dikuda-kuda pakai disiul-siul, terus pakai dikrek-krek tangan, di sangkarnya, tidak usah. Itu nantinya akan memperparah kondisi overbirahi pada burung. Itu yang wajib sahabat semua lakukan ya dari segi rawatan. Terus selanjutnya, bagaimana cara agar saat lomba itu tidak loncat-loncat. Nah, jadi seperti ini. Apabila sahabat semua itu menginginkan cucak hijaunya itu tampilan di lomba itu anteng ya, atau ngurang, atau satu titik. Tapi kalau satu titik ya agak susah ya, karena yang namanya burung lomba itu kan emosi dan birahi itu pasti akan timbul saat dia dipertemukan oleh lawan atau sesama. Jadi mungkin dia naik turun tapi tidak parah, terus dia ngetik tapi ya tidak parah, karena itu masih di level wajar itu ya. Intinya dia bongkar isian, hiper, ya dia tetap akan juara. Tetapi kalau ada yang hiper ekstrim satu titik ya tetap itu yang nomor satu itu ya. Nah, jadi seperti ini kalau sahabat semua itu menginginkan cucak hijaunya itu tampil ngotot, tidak loncat-loncat. Itu caranya saat sudah berada di lokasi lomba, burungnya diablak ya. Tujuan diablak itu untuk membuang emosi dan birahi. Jadi emosi yang berlebih dan birahi yang berlebih itu akan hilang apabila saat di lokasi lomba itu diablak. Kenapa kok harus diablak ya? Karena diablak itu cucak hijau itu akan melihat sesama jenis burung, terus mendengarkan suara burung. Dengan kondisi diablak, emosinya dia akan terbuang dan birahinya juga akan stabil. Itu adalah cara yang akurat untuk cucak hijau nantinya bisa tarung anteng nagen satu titik. Terus yang selanjutnya, perhatikanlah posisi tangkringan. Tangkringan itu bebas, ngetrap atas bawah boleh, menyilang kayak burung pentet itu juga boleh. Intinya tangkringan yang kita gunakan untuk cengkeraman pada cucak hijau, pilihlah tangkringan yang pas pada kaki cucak hijau. Cucak hijau itu kakinya itu kan kecil, beda dengan kacer atau murai yang gede. Tapi kalau cucak hijau itu kan kecil. Nah, jadi pilihlah tangkringan yang sesuai dengan cengkeraman kaki pada cucak hijau. Sebagai gambaran, tangkringan yang tepat dan sesuai di kaki cucak hijau adalah tangkringan itu sebesar batang rokok ya. Jadi sebesar batang rokok itu adalah tangkringan yang pas di kaki cucak hijau. Itu nanti dipasang di sangkarnya. Untuk posisi bebas ya, ngetrap atas bawah boleh, terus menyilang kayak pentet atas bawah juga boleh. Tapi kalau cucak hijau, Om Bro sarankan untuk kandang itu nomor 2 ya, replika nomor 2, dan untuk tangkringan atas bawah seperti di video tip ini. Terus yang terakhir dari Om Bro ya, untuk menjaga agar tidak naik turun, usahakan saat akan dilombakan itu tangkringannya itu sahabat semua itu semprot ya, semprot dengan semprotan agar basah. Terus di lantai sangkar yang ada karpetnya itu, karpetnya dibasahi dengan air. Itu tujuannya agar cucak hijau tidak turun, serta dia kalau melihat air dia kan tidak begitu mau turun. Dan untuk menjaga dan menghindari dia turun, agar kapok tidak turun ya, di karpetnya itu ya Anda kasih sampo ya. Jadi sampo tanpa air Anda oles-oleskan di situ supaya saat
cucak hijau turun, dia terpeleset, jadi dia tidak berani lagi untuk turun. Itu adalah trik dari beberapa pemain, serta dari Om Bro sendiri juga sering menggunakan trik itu untuk menghindari agar cucak hijau tidak nakal, khususnya pada cucak hijau yang hobi ngeban atau naik turun atau sering nebok di lantai. Jadi cuman itu saran dari Om Bro. Yang pertama dari perubahan rawatan ya, tidak usah dimanja-manja, terus di mandi jemur dan pengembunan yang rutin setiap hari. Setelah itu juga tidak usah digoda-goda, tidak usah dikrek-krek sangkarnya, tidak usah disuapi cara makannya, intinya dicantol saja. Kita biarkan agar burung itu mandiri dengan sendirinya. Dan untuk lomba, untuk menjaga kualitas agar nagen, buanglah emosi dan birahinya dengan cara diablak seperti yang sudah Om Bro sampaikan. Nah, sekiranya hanya itu informasi singkat dari Om Bro, semoga infonya bermanfaat. Salam.